Nah, oke, kembali lagi bersama saya di Movila dan kali ini saya ada informasi yang sangat menarik sekali untuk kita simak bersama, untuk kita urus bersama pemirsa, di mana ini obrolan yang sangat menarik ya antara Bang Fahri Hamzah dan juga dengan Bang Jeffrey ya, dan dikomandoi oleh host Bang Zulfan. Ini terkait dengan bagaimana fungsi DPR dan peran seorang Pak Jokowi dan selama Pak Fahri Hamzah menjabat sebagai DPR, dan apresiasi dari seorang Pak Jokowi di balik layar, katakanlah yang banyak masyarakat tidak tahu seperti apa cara Jokowi memimpin Republik ini dan bagaimana reaksi Pak Jokowi ketika melihat menteri-menterinya yang bermasalah, katakanlah. Nah, ini sangat luar biasa sekali ya penjelasan dari Bang Fahri Hamzah, dan inilah bukti kecintaan Pak Jokowi yang jarang orang lain mengetahui kecuali orang-orang terdekat Pak Jokowi. Ya, katakanlah seperti DPR yang betul-betul memang ingin menyampaikan aspirasi rakyat, bukan kepentingan pribadi. Ya, biar tidak lama pemirsa terkait dengan penjelasan dari Bang Fahri Hamzah dan juga Bang Jeffrey. Mari kita simak bersama terlebih dahulu pemirsa. Artinya kan Bung Fahri yang punya pengalaman di parlemen ya. Ya, Saya kira ini kan artinya DPR kita ini harus betul-betul solid ya. ya itu tadi DPR tidak boleh kehilangan kesadaran bahwa dia dipilih rakyat untuk ngawasi pemerintah. Dan ngawasi pemerintah itu dua sisi, Bang. Kalau dia baik, katakan dia baik. Ya. Kalau ada salahnya, ungkapkan kesalahannya. Sebab itu hak rakyat untuk tahu kesalahan itu. Jangan pribadi. Ketua umum partai saya nyuruh saya, pokoknya pemerintah ini nggak ada benarnya. Meskipun dia benar. Ya. Atau ketua umum saya meminta pemerintah ini nggak ada salahnya meskipun dia salah. Ya. Nggak boleh begitu, Bang. Iya, iya. Yang milih ini rakyat, bukan ketua umum partai. Iya, iya. Rakyat sono nunggu. Jadilah kalian sebagai penyambung lidah rakyat, penyambung hati rakyat, penyambung mata rakyat, yang mereka tidak bisa datang ngomong ke forum-forum negara, Bang, yang mewah itu, tapi mereka merasakan. Itu yang kita sambung. Jangan kemudian kita salah paham dengan permainan di belakang layar ini, Bang. Saya terus terang, Bang, saya kan juga korban dari memberontak kepada permainan di belakang layar, karena saya bilang nggak bisa. Anggota dewan tuh harusnya dibebaskan untuk mengatakan apa yang dia lihat, apa yang dia saksikan, karena anggota dewan tuh, Bang, punya akses kepada data. Iya. Saya dulu, Bang, kenapa saya begitu berhenti di DPR? Saya nggak berani ngeritik pemerintah. Kenapa? Datanya lepas, Bang. Iya. Kalau saya sebagai anggota dewan, saya bisa panggil BPK ngasih saya data. Saya bisa mengajukan permohonan audit. Saya punya tim riset yang banyak, Bang, untuk meneliti data-data pemerintah ini benar atau salah. Sehingga saya berani berbicara di sini ada masalah di sini, dan itu baik, Bang. Dan yang saya kagum itu, Pak Jokowi menangkap itu sebagai sesuatu yang baik. Iya. Pak SBY juga demikian. Iya. Jadi beliau waktu mendengar saya mengkritik, bahkan beliau bilang, kalau teman-teman DPR, terutama pimpinan ke istana, ajak Mas Fahri dong, kita pengen dengar apa yang dia pikirkan. Jadi sebenarnya, Bang, Presiden kita mengapresiasi kata-kata yang kita tidak sembunyikan, tidak menjilat, tidak eufemisme dan sebagainya gitu, Bang. Itu yang sebenarnya politik di atas layar itu maksudnya itu, Bang, gitu loh. Sehingga anggota dewan ini 580 orang yang ngomong dong. Ya. Ini nanti yang ngomong cuma maksimal 10%. Iya, iya. Yang lain apa kerjaannya, Bang? Jadi calo, ya kan? Cuman datang diam duduk. Cari proyek. Akhirnya kalau ada yang salah tiba-tiba ambruk total, Bang. Nggak boleh. Jadi saya tuh ada kesan gini, Bang, ya. Kalau di dalam tasawuf itu kan, Bang, ya. Abang kan ingat itu. Ada tugas akal, ada tugas hati. Tugas akal itu adalah mengantisipasi dinamika, pikiran, informasi. Tugas hati itu bertahan. Kira-kira bangsa itu juga ada begitunya, Bang, supaya dia lahir jadi tradisi. Jadi ada yang bertugas sebagai akal gitu ya. Nah, inilah oposisi ini, dia bertugas sebagai akal, dia harus terus berbicara. Tapi juga harus ada yang menjaga keputusan pengadilan, hakim dan sebagainya. Itu yang menjaga. Nah, yang mendinamisir ini adalah eksekutif kita. Untuk menjaga keseimbangan bahwa ada yang namanya kemajuan, progres, tapi ada juga yang harus tetap. Nggak boleh semua kita bongkar mulai dari nol, Bang. Kapan kita membangun tradisi, kapan jadi peradaban, kapan jadi bangsa besar, itu kan. Nah, yang begini-begini saya kira dalam negara juga perlu ini, Bang, kesadaran ini perlu ada gitu. Tugas mereka memang harus bicara. Iya. Mereka punya data, mereka punya bahan. Nah,
apa yang mereka kritik dan mereka lakukan pengawasan kepada kementerian di masing-masing tugas mereka itu kan sebenarnya membantu presiden, Bang. Iya, benar. Makanya seperti Bro Fahri cerita, Pak SBY, Pak Jokowi berterima kasih kepada Bro Fahri karena sebenarnya membantu presiden. Iya. Karena kan nggak mungkin presiden mengawasi semua menterinya secara detail, Bang. Nggak mungkin. Nah, itu akan ketahuan atau kalau ada yang luput misalnya itu akan kelihatan pada saat misalnya hearing antara kementerian yang bersangkutan dengan DPR. Ya. Nah, kalau kita bayangkan misalnya terjadi salah kaprah, orang bilang 85% itu membuat demokrasi tumpul, membuat DPR mandul. Kita nggak pengen ke sana. Iya. Kita ingin 85% itu bersama itu untuk membangun sebuah sinergi yang kuat. Nah, sinergi yang kuat itu diantaranya kalau fungsinya anggota parlemen, anggota DPR, ya harus bicara. Iya. Harus mengawasi kementerian-kementerian yang menjadi tanggung jawab dia, gitu. Itu catatan tadi atas Bro Fahri. Kalau soal pertanyaan Bang Julfan tadi soal Pak Jokowi sendiri misalnya, saya terus terang kalau orang bilang dekat, harusnya saya harus bilang enggak lah, Bang. Karena saya banyak di Singapura dan kalau bertemu Pak Jokowi saya rasa nggak lebih dari 5-6 kali lah dalam 1 tahun gitu. Jadi bisa dibilang ya bagi saya, Bang, hubungan teman-teman PSI dengan Pak Jokowi itu bukanlah hubungan yang kalau dikatakan berkualitas karena keseringan bertemu, bukan, Bang. Tapi memang kami tumbuh dan kami hadir di pelataran politik Indonesia ini dan nekat mendirikan partai yang isinya anak-anak semua ini lebih dikarenakan kami mempercayai ada seseorang bernama Joko Widodo, orang Indonesia asli, yang kemudian berangkat dari rakyat biasa dan kemudian bisa memimpin Indonesia dan luar biasa apa yang dia kerjakan gitu. Nah, kalau ada pertanyaan orang lain, bagi kami siapa figur ini? Ya lebih daripada sekedar Presiden Indonesia, Bang. Bagi kami Pak Jokowi itu adalah cita-cita, ide besar tentang keindonesiaan yang kami bayangkan. Keindonesiaan yang kami bayangkan itu adalah sebuah Indonesia yang punya perhatian atau punya kepentingan kepada rakyatnya, walaupun tetap harus pro bisnis, Bang. Karena kami mempercayai Singapura itu maju, Bang. Dia meletakkan dasar yang utama itu adalah tujuan akhirnya kesejahteraan rakyatnya. Tapi untuk mencapai kesejahteraan rakyatnya itu, dia tidak anti orang kaya, Bang. Dia tidak anti bisnis. Dia menjadi negara yang pro bisnis. Karena itu kan kita tahu pajak di sana rendah. Karena dia ingin bisnis itu tumbuh di sana. Dengan bisnis itu tumbuh di sana dan menjadi besar, dengan sendirinya itu akan ada trickle down effect ke bawah, Bang. Yang akan bisa dirasakan oleh orang banyak. Ada pajak yang bisa dikumpulkan pemerintah dari aktivitas bisnis itu, yang kemudian berakumulasi dengan menjadi semakin banyak, dan itu yang kemudian didistribusikan untuk fasilitas umum, untuk fasilitas yang bisa dinikmati dengan begitu nyamannya oleh rakyat Singapura, Bang, gitu. Jadi ketika kami melihat Pak Jokowi yang punya background sebagai seorang pengusaha mebel, sebagai seorang tukang kayu, dan tapi punya cita-cita atau kecintaan yang dalam terhadap rakyatnya, kami percaya ini orang yang kami cari. Kami nggak akan lepaskan orang ini dari kedekatan kami dengan dia, dan kami akan bantu dengan apa yang kami punya atas apa yang akan dilakukan orang ini untuk Indonesia. Disitulah kami menyatu, Bang, dari anak-anak yang nggak punya ya katakan anak-anak muda yang tadinya apolitis, bisa dibilang saya aja yang ngerti politik itu, Bang. Anak-anak muda yang apolitis, dan kemudian kami bersama-sama, dan kami meyakini bahwa pada saatnya pasti kami akan bersama Pak Jokowi. Jadi kalau ada orang menuduh bahwa partai ini didesain dari awal oleh Pak Jokowi, saya harus bantah, sama sekali tidak. Partai ini lahir karena kami percaya ada orang baik bernama Pak Jokowi, dan bagi kami dia adalah role model, dia adalah keteladanan kepemimpinan yang kami tunggu beberapa waktu sampai kami mendirikan partai ini, Bang. Kira-kira itu
Iya, iya. Saking jadi hubungan kami sudah hubungan yang ideologis Bang gitu. Ya, Kira dengan Pak dan Jokowi. kalau kita lihat eksistensi Partai Solidaritas Indonesia misalnya ya, Ya. lalu ini dikaitkan dengan Pak Jokowi, ya kalau betul-betul ini didesain oleh Pak Jokowi atau untuk Jokowi, ini saya kira udah terbang ini partai. Iya Bang. Ya, Kalau memang itu maunya Pak Jokowi harusnya 2018 Bang. Waktu periode pertama dia tinggal 1 tahun itu, dia ambil PSI harusnya. Ya. Jadi ketua umum PSI di periode kedua terbang partai PSI ini Bang. Ya. Tapi kan enggak. ya, Bahkan anaknya pun menjadi ketua umum PSI di saat DCT Bang. Daftar calon tetap anggota DPR-nya udah tutup. iya, Jadi Iya. kekuatan atau orang-orang yang tanda kutip Jokowers itu nggak sempat mencalek di PSI Bang. Gitu. Kuota 23.000 lebih caleg se-Indonesia itu kami hanya di 9.000. iya. Gitu. Nah intinya kan begini, apapun yang berkaitan dengan Jokowi jelek, Ya. tidak disukai Ya. dan dianggap negatif kan gitu. Itu aja sebenarnya. Orang walaupun tidak ada misalnya sesuatu kepentingan atau kebutuhan, tetapi kalau dia berkaitan dengan Pak Jokowi, itu pasti pikiran-pikiran seperti itu muncul. Ya. Dan kita tidak heran ya, Bung Fahri ya, Ya. karena tadi situasi seperti itu Ya. memang harus ada ya, tapi harus dengan pikiran-pikiran yang Ya. sehat kan. Saya kira memang nanti PSI itu akan harus menulis gitu bagaimana konflik naratif antara PSI dengan PDIP misalnya. Itu kan menarik itu Bang. Iya, iya, iya. Karena tadinya kan kita lihat akan sejalan, tapi kemudian di tengah jalan itu ada perbedaan pandangan. Dan saya kira itu akan menjelaskan banyak hal ke depan tentang bagaimana kita memperbaiki politik ini ke depan. Tapi keberanian untuk tampil seperti kemarin itu menjuru bicarai Pak Jokowi, ya lebih tegas dari yang dibicarai oleh juru bicara oleh partai lain, ya. Saya kira itu padahal sebenarnya ya itu tadi kan bisa dibilang sumber daya juga dicari sendiri gitu. Iya. Karena kan buktinya juga kan PSI lebih 5 tahun dari Gelora kan, ya suara Gelora lah kira-kira hampir setengahnya PSI lah ya kan, lumayan juga sebenarnya. Iya. Dan PSI-nya nggak terlalu besar Bang kalau Iya. kita baca itu sebenarnya sebagai sebuah fenomena gitu. Ya. Artinya sebenarnya ini ada perjuangan ideologis juga. Jadi keinginan untuk merangkai satu gagasan yang berbasis kepada model Jokowi ini, dan saya kira itu harus istilahnya itu dirayakan gitu loh, dan itu harus menjadi pendirian juga. Di antara pendirian yang penting adalah supaya kita tidak boleh mengizinkan ada orang yang mengadu domba antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, ya kan? Lalu kemudian sebagaimana metode kepemimpinan yang lalu, pemimpin yang selesai lalu kemudian dilupakan begitu saja dan bahkan kemudian dinegatifkan begitu Bang, itu nggak boleh lagi kita biarkan. Iya. Supaya proses kesinambungan itu kita bela juga gitu loh, bahwa ini adalah proses kesinambungan. Oke, mungkin saya rasa cukup pemirsa terkait dengan penjelasan dari Bang Fahri Hamzah dan juga Bang Jeffrey. Ya, seperti apa komentar kalian pemirsa? Tulis di kolom komentar, dan sekali lagi pemirsa jangan lupa tekan tombol subscribe-nya biar kalian juga tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini, dan salam demokrasi dan salam NKRI.